Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya kita boleh ada sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia Tarabu, bersama dengan kedua teman saya, Julian Martin Liemantika dan Marlon Balinggi. Kami merupakan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Luwuk. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 12 semester 1. Bab yang pertama ini kita akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Pengertian dan cakupan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup adalah salah satu bentuk hak paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak-hak asasi mencakup, yang pertama, hak warga negara, yang mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, untuk memiliki privasi, untuk berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Yang kedua, hak-hak politik, mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga, hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama sebagai makhluk Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam HAM bersifat universal, artinya dapat diterima dan berlaku di seluruh belahan dunia. Memahami demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, tidak dijumpai praktik demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi, dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya, agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya, agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Mengapa kita harus saling menghargai? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Hal itu tidak dapat dirampas oleh siapapun atas alasan apapun. Semua manusia sama di hadapan Allah. Manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk individu, melainkan juga sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, HAM diwujudkan antara lain melalui hidup rukun sebagai sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam kitab Mazmur pasal 133. Sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia. Kesadaran akan HAM berawal dari lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Sebuah piagam yang dikeluarkan di Inggris guna membatasi monarki kekuasaan absolut sejak masa Raja John. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia. Menyusul lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689, yaitu undang-undang yang dicetuskan dan diterima oleh Parlemen Inggris yang isinya mengatur tentang kebebasan memilih dan mengeluarkan pendapat.
Selanjutnya pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana hak-hak lebih rinci dilahirkan dari dasar the rule of law. Hak-hak ini dikenal dengan kebebasan, kesamaan, persaudaraan. Pada tanggal 6 Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt berpidato di depan Kongres Amerika dan mengemukakan 4 kebebasan yang dikenal dengan The Four Freedom. Adapun 4 kebebasan tersebut yaitu: yang pertama, bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, bebas memilih agama. Yang ketiga, bebas dari rasa takut. Dan yang keempat, bebas dari kekurangan dan kelaparan. Praktik demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, sesudah kemerdekaan, para pendiri bangsa memasukkan demokrasi dan HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kita simak video tentang contoh pelanggaran HAM. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu besok lagi pelajaran hari ini selesai. Ya. Jadi ya pulangnya jangan Ya. kesel. Pak, duluan ya. Oh iya. Ya, tadi ya. Bisa? Kamu sakit? Macet banget kamu. Ada masalah? Ini kamu. Hati ya, cepat sembuh.
jangan putus asa, perjalanan hidup kamu masih panjang. Ya maaf, makasih Axel. Ya, sama-sama. Penjelasan bahan Alkitab. Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan ini mestinya tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang seiman saja, tetapi dengan siapapun juga. Kita terpanggil untuk saling menolong, menopang, dan bekerja bersama-sama untuk memecahkan masalah dan tantangan bangsa kita. Dalam persaudaraan yang rukun, semua orang menunjukkan solidaritasnya satu terhadap yang lain, menghargai hak dan kewajiban pribadi maupun sesama. Semua orang bertindak proaktif untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi yang lain. Persaudaraan digambarkan seperti minyak yang harum, juga seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Ungkapan ini menggambarkan persekutuan yang membahagiakan. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1-16. Pelanggaran besar yang dilakukan oleh Ahab terletak pada kegagalannya untuk menghormati hak serta kesempatan tetangganya itu untuk menolak. Nabot dihukum untuk kejahatan yang tidak pernah dibuatnya. Dan Allah yang Maha Adil melihat perbuatan jahat itu. Tidak lama kemudian, Ahab dan Izebel sendiri harus berhadapan dengan pengadilan abadi untuk menerima hukuman yang setimpal. Mereka menemui ajal secara mengenaskan. Tuhan telah menghukum penguasa yang telah menggunakan kekuasaannya untuk merampas milik orang lain, bahkan melakukan kekerasan dan menghilangkan nyawa orang lain. Kesimpulan: hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk mulia ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kamu terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM serta mewujudkannya dalam kehidupan. Perwujudan demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan negara, masyarakat, maupun ajaran iman, namun menjadi bagian dari sikap hidup kamu.